Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sumayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendanaan dan sponsorship dalam pusat studi dakwah. Jadi teman-teman, pendanaan merupakan suatu faktor yang paling penting dalam suatu lembaga, karena tanpa adanya pendanaan ini segala operasional yang ada dalam suatu lembaga itu tidak akan bisa berjalan, karena pendanaan ini berhubungan dengan keuangan. Jadi segala sesuatu dalam lembaga itu ketika akan melakukan operasionalnya, misalnya dalam pembelian fasilitas maupun pokoknya segala halnya itu pasti bergantung pada pendanaannya. Jika pendanaannya baik, maka operasionalnya itu tentu saja akan baik. Namun jika pendanaannya itu kurang, maka operasionalnya itu pun akan mengalami kekurangan. Nah, teman-teman, pendanaan ini bisa didapatkan oleh perusahaan atau lembaga itu dari berbagai macam. Bisa melalui faktor internal maupun eksternal. Salah satu sumber pendanaan yang bisa diraih oleh lembaga ini yakni melalui yang namanya sponsorship. Apa sih sponsorship itu? Jadi sponsorship merupakan sebuah istilah yang digunakan yang menggambarkan tentang kerjasama antara lembaga dengan suatu merek atau perusahaan tertentu, di mana nanti perusahaan ini kan misalnya memiliki mereknya itu entah brand apapun, misalnya tentang makanan, fashion ataupun apapun. Nanti lembaga ini bertugas untuk memperkenalkan merek itu kepada orang lain. Nanti lembaga ini akan dibantu oleh perusahaan atau merek tersebut dari segi keuangan atau pendukung lainnya yang berhubungan dengan pendanaan. Setelah itu yang menjadi timbal baliknya adalah promosi, di mana lembaga ini harus mempromosikan brand atau merek yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dengan tujuan perusahaan tersebut atau merek tersebut bisa lebih dikenal oleh banyak orang, sehingga penjualannya itu akan mengalami peningkatan. Jadi bisa dibilang bahwa sponsorship ini merupakan suatu kegiatan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan lembaga, di mana lembaga ini mendapatkan keuntungan berupa dana atau bantuan yang diberikan oleh perusahaan atau merek, sedangkan merek atau perusahaan ini mendapatkan keuntungan lebih dikenal oleh banyak orang, dan sehingga penjualannya itu akan lebih meningkat. Selain itu, promosi yang dilakukan oleh lembaga ini juga lebih terjangkau gitu ketika sebuah brand atau merek itu melakukan kerjasama sponsorship. Nah, sumber pendanaan pada sebuah lembaga dibagi menjadi dua, ada sumber internal dan sumber eksternalnya. Yang sumber internal ini adalah dana yang didapatkan oleh lembaga melalui usaha-usaha yang dilakukan di dalamnya. Misalnya usaha yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Nanti keuntungannya itu bisa digunakan untuk operasional lembaga. Yang kedua itu ada sumber pendanaan eksternal. Sumber pendanaan eksternal ini adalah sumber pendanaan yang didapatkan dari luar lembaga. Nah, sekarang contoh dari sumber pendanaan internal ini seperti yang telah dikatakan, seperti keuntungan dari usaha-usaha yang telah dikembangkan dalam sebuah lembaga, misalnya laba yang ditahan, terus misalnya peminjaman terhadap fasilitas ataupun apa yang menjadi kelebihannya itu. Nah, nanti keuntungan dari itu semua bisa digunakan oleh lembaga untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan sumber pendanaan eksternal ini contohnya itu seperti peminjaman bank, terus penerbitan saham dan lain sebagainya. Dan yang paling berhubungan dengan pembahasan kita kali ini adalah sponsorship. Sponsorship merupakan sumber pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan di luar perusahaan itu sendiri, di mana lembaga ini sendiri, di mana lembaga ini meraih atau mendapatkan dana dari hasil kerjasama bersama merek atau brand perusahaan, sehingga nanti brand itu akan memberikan pendanaan dan mendukung program-program yang dibuat oleh lembaga, dan lembaga bertugas untuk mengenalkan atau mempromosikan
produk-produk yang ada pada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut atau mereknya itu lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, sponsor ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada namanya sponsor tunggal, di mana sponsor tunggal ini merupakan pemberian dukungan ataupun pendanaan secara penuh oleh perusahaan terhadap lembaga, di mana perusahaan atau brand ini mendukung secara penuh kegiatan mulai dari nol sampai selesai itu didukung gitu lembaganya itu. Jadi lembaga ini nggak ngeluarin dana apapun, namun ditanggung oleh brand ini. Terus yang kedua itu sponsor utama. Bedanya sponsor tunggal dengan sponsor utama adalah kalau sponsor tunggal ini kan membiayai secara penuh. Kalau sponsor utama ini membiayai dalam jumlah besar namun tidak penuh gitu. Ada masih yang belum ditanggung oleh sponsor atau brand tersebut. Dan yang ketiga itu adalah sponsor pendamping. Sponsor pendamping ini merupakan sponsor yang pemberian dananya itu lebih kecil gitu. Jadi yang didukung itu bukan secara penuh, namun ada beberapa seperti misalnya peminjaman fasilitas maupun penyewaan infrastruktur terhadap pendukungan lembaga ini. Pokoknya hendak dia mendukung secara penuh namun berkontribusi secara kecil terhadap lembaga. Misalnya kalau dalam konteks dakwah, sponsor pendamping ini kayak memberikan dukungan berupa sound system maupun apa yang dibutuhkan dalam lembaga namun tidak secara penuh. Nah, nanti timbal balik yang diberikan oleh lembaga terhadap kerjasama dengan brand atau merek tersebut itu berbeda-beda tergantung jenis sponsor yang diberikan gitu. Kalau dia berjenis sponsor tunggal, maka timbal balik terhadap brand tersebut secara penuh juga, misalnya dengan pemasangan spanduk nama brand atau merek tersebut secara besar dalam lembaga tersebut dan apapun itu. Terus kalau sponsor utama ini juga bisa diberikan melalui seperti tadi pemasangan spanduk tapi dalam yang lebih kecil. Terus yang di sponsor utama tadi itu bisa juga promosi lewat media sosial gitu kayak endorsement. Nah, tapi kalau di sponsor pendamping ini bisa mungkin pencantuman logo brand ini dalam spanduk namun tidak sebesar sponsor utama. Ketika kita akan melakukan yang namanya rencana pendanaan, maka kita harus melakukan penyusunan terhadap rancangan apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pendanaan yang baik. Yang pertama itu caranya itu adalah mengidentifikasi tujuan pendanaan. Kita harus mengetahui apa sih tujuan dari pendanaan ini, apa yang mau dibuat, apa yang mau dikembangkan. Kita harus tahu dulu supaya nanti ketika dananya sudah ada, jadi tinggal dibuat saja gitu, ndak lagi mikirin mau buat apa. Nah, jadinya ketika belum mendapatkan dana itu kita harus merencanakan dulu mau buat program apa, mau bangun apa, pokoknya harus direncanakan. Selanjutnya itu adalah menentukan sumber pendanaan. Nah, jadi kita harus menentukan dari mana sih sumber dana yang mau kita dapatkan ini, dari mana gitu. Misalnya dananya itu bisa dari internal maupun eksternalnya. Kalau eksternalnya itu yang berhubungan dengan pembahasan kali ini adalah sponsorship. Apakah kita mau dana kita itu berasal dari sponsorship ataupun dari donatur, dan yang pilihan terakhir itu adalah pinjaman dari bank. Yang mana kita mau pilih itu. Tinggal kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu kita harus mencatat pengeluaran dan pemasukan kita, rencana pengeluaran dan pemasukan kita. Seperti yang telah dikatakan di awal, ketika kita menetapkan tujuan, maka kita tahu apa yang mau kita buat. Nah, di sinilah tepatnya dicatat apa saja yang mau dibuat, berapa anggarannya kira-kira gitu harus ditulis. Terus berapa kira-kira dana yang akan kita dapatkan dan berapa kira-kira pengeluaran atau sesuatu yang mau dibangun itu harus direncanakan dulu gitu. Setelah itu adalah rencana pendanaan.
Rencana pendanaan ini ada dua, yakni proyeksi terhadap kegiatan. Maksudnya itu kita harus membuat gitu apa aja yang mau kita buat, misalnya program tentang infak, zakat, mau buat apa dalam lembaga dakwah kita ini. Misalnya dakwah kita ini mau mendelegasikan dai kita ke luar daerah. Nah, kan di sana itu pasti ada proyeksi kegiatannya, mulai dari biaya penerbangan, mulai dari biaya penginapan, pokoknya itu harus diproyeksi gitu. Selanjutnya itu ada jumlah total yang dana yang dibutuhkan. Berapa sih jumlah dana yang kita butuhkan kira-kira untuk memenuhi seluruh program kegiatan kita ini, untuk membackupnya itu berapa, harus dicantumkan, biar nanti ketika kita itu misalnya mendapatkan dananya itu merasa kurang, tidak kita merasa tergesa-gesa untuk mencari dana lain. Ketika kita akan mendapatkan dana dari sebuah misalnya sponsorship, dananya kurang, malah kita masih bisa untuk mencari dana di tempat lain. Nah, dalam melakukan yang namanya sponsorship tentu saja ada prinsip-prinsip yang harus kita terapkan. Yang pertama itu adalah keuntungan. Keuntungan ini harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Jangan sampai salah satu pihaknya itu dirugikan atau tidak mendapatkan apa-apa. Keuntungan ini yang seperti telah dijelaskan tadi harus mempunyai timbal balik gitu. Perusahaan ini atau merek ini mendapatkan manfaat, jadi lebih dikenal oleh banyak orang. Sedangkan lembaga ini mendapatkan keuntungan atau manfaat berupa dana yang diberikan oleh sponsor atau merek yang mempercayakan brandnya untuk disponsori oleh lembaga kita. Selanjutnya itu adalah bekerja sama dengan baik. Melakukan kerjasama yang baik artinya itu merencanakan hal-hal yang strategis terhadap sponsor yang telah dilakukan, mencari solusi terhadap permasalahan atau tantangan yang mungkin dihadapi ketika melakukan kerjasama sponsorship. Terus yang terakhir itu adalah melakukan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini harus terjalin antara lembaga dan merek yang mensponsorinya. Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Contoh kecilnya itu adalah misalnya pengucapan selamat, pengucapan terima kasih dan lainnya. Pokoknya biar sama-sama kedua belah pihak ini merasa dihargai dalam kerjasama sponsorship ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya itu adalah antara pendanaan dengan sponsorship ini memiliki hubungan yang sangat erat terhadap keberlangsungan sebuah organisasi atau lembaga, di mana sponsorship ini merupakan pendukung dari sebuah pendanaan yang ada dalam lembaga, sehingga lembaga itu bisa menjadikan sponsorship ini sebagai sumber pendanaannya dengan syarat harus memiliki kerjasama timbal balik, yakni saling menguntungkan, di mana perusahaan ini harus memberikan dukungan berupa pendanaan ataupun fasilitas terhadap lembaga, sedangkan lembaga ini berkewajiban untuk memberikan timbal balik berupa pengenalan merek atau brand yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk dikenalkan kepada masyarakat, sehingga keuntungannya itu, brandnya itu bisa lebih dikenal dan naik, dan puncaknya itu adalah penjualannya itu bisa lebih meningkat. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.